Shalom, selamat pagi buat kita semua. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita kembali mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum melanjutkan aktivitas kita hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami memuji kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Sebab hari ini anugerah-Mu kembali nyata untuk memberikan bagi kami kesempatan hidup, beraktivitas, menikmati berkat-Mu, mensyukurinya dalam kerendahan hati. Kami mau mendengarkan suara Tuhan yang menjadi dasar bagi kami, supaya kami dimampukan hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan akhirnya hidup di dalamnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 akan dibacakan oleh anak-anak sekolah minggu. Sada Petrus pintu sada ayat onom sahatu pitu itu dihalason hamu nang pemasak hamu satokin waeng di bagasan kagam ni panguncunan molotung ikoni ai naing cumpang do hatawan ni haposeon muna na andu umagasian serenaso manahan nang pediuji api baen puji-pujian dohot hamu yaon dohot hasangapun di hapapatan ni Yesus Kristusi. 1 Petrus pasal 1 ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sebagai orang dewasa, kita punya banyak tanggung jawab. Masalah keluarga, tekanan pekerjaan, pergumulan kesehatan, beban ekonomi, pergumulan batin yang tidak semua orang tahu. Kadang kita lelah, kadang kita bertanya, Tuhan sampai kapan? Tetapi firman Tuhan berkata semua itu adalah proses pemurnian iman. Proses itu seperti emas dimurnikan. Emas dimasukkan ke dalam api bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk dimurnikan. Api tidak menghancurkan emas asli, justru menyingkirkan kotorannya. Demikian juga hidup kita, pergumulan mengkikis kesombongan, menguatkan kesabaran, memurnikan motivasi, membentuk ketekunan. Tanpa proses, iman kita dangkal. Tanpa tekanan, kita tidak tahu seberapa dalam kita percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bergembira dan tetaplah tenang. Kita bergembira bukan karena badai, tetapi karena Tuhan memegang kendali hidup kita. Proses tidak akan selamanya. Bersyukur di tengah proses yang kita jalani. Sebab di sana ada tujuan ilahi di balik setiap pergumulan. Tenang bukan berarti tidak menangis. Tenang berarti hati tetap percaya. Orang yang tenang tahu ini tidak mudah, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Tenang itu keputusan bukan perasaan. Dalam praktiknya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tarik napas dan berdoa singkat, Tuhan engkau pegang kendali. Jangan langsung membagikan emosi ke orang lain sebelum menyerahkannya kepada Tuhan. Orang dewasa rohani bukan yang tidak punya masalah, tetapi yang tidak dikuasai masalah. Pergumulan tidak mengurangi nilai kita, justru kita semakin berharga ketika kita tetap tenang dan percaya. Kadang saat gagal atau mengalami kesulitan kita merasa kecil, tetapi justru dalam proses itulah Tuhan sedang menaikkan kualitas iman kita. Iman yang teruji akan menghasilkan ketekunan, kedewasaan rohani, karakter Kristus yang nyata dalam hidup kita. Pergumulan bukan tanda Tuhan meninggalkan kita, pergumulan adalah tanda Tuhan sedang membentuk kita. Terakhir melalui firman ini mau mengatakan perjalanan hidup memang panjang. Sebagai orang dewasa kita tidak bisa lari dari proses. Tetapi pagi ini Tuhan mengingatkan kita, bergembiralah, tetap tenang, tetap percaya. Karena setiap proses yang kita jalani hari ini sedang mempersiapkan kemuliaan pada hari esok. Tetap semangat di dalam Tuhan, Tuhan memberkati, kita berdoa.
Bapa kami di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa dalam perjalanan kehidupan ini kami tahu bahwa terus diproses oleh Tuhan. Supaya seizin Tuhan iman kami akhirnya semakin dimurnikan. Ketergantungan dan pengharapan kami sepenuhnya hanya kepada Engkau. Seluruh persoalan hidup kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Supaya lewat kehidupan ini Tuhan dipermuliakan. Bapa terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.